Peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya apa sih larutan penyangga itu? Jadi, larutan penyangga merupakan larutan yang pH-nya tidak berubah sama sekali jika ditambahkan air. Atau bisa dikatakan bahwa larutan penyangga mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH. Dalam tubuh manusia, larutan penyangga ini berfungsi sebagai penyeimbang pH dalam tubuh. Sebelum ke contohnya, mari kita lihat apa saja jenis-jenis larutan penyangga. Yang pertama ada larutan penyangga asam. Kemudian yang kedua ada larutan penyangga basa. Nah, sekarang kita ke peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pada obat tetes mata. Larutan penyangga mengontrol pH zat aktif pada obat. Hal ini dikarenakan pada obat tetes mata terdapat larutan penyangga yang bernama asam borat. Asam borat ini berfungsi untuk mempertahankan pH agar sama dengan pH mata. Kemudian yang kedua adalah larutan penyangga dalam darah. Dalam darah manusia terdapat 3 larutan penyangga, yaitu larutan penyangga karbonat, larutan penyangga hemoglobin, dan larutan penyangga fosfat. Ketiganya memiliki peran penting untuk mengontrol pH darah agar stabil. Yang ketiga adalah larutan penyangga dalam shampoo yang sering kita gunakan sehari-hari. Larutan penyangga ini digunakan untuk menjaga pH agar sama dengan pH rambut manusia. Kalau pH-nya tidak sesuai, maka akan membuat rambut kita menjadi rusak dan rontok. Kemudian yang keempat, mengontrol pH pada tanaman. Larutan penyangga berfungsi mengatur pH tanah. Hal ini dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman dan menghasilkan hasil pertanian yang lebih baik. Selain itu, larutan penyangga juga melindungi tanaman dari perubahan pH yang mungkin terjadi akibat penambahan pupuk dan zat kimia lainnya. Yang kelima, mengawetkan minuman dan makanan dalam kaleng. Kadang bingung gak sih kenapa kok makanan dan minuman kita awet? Nah, ternyata pada makanan dan minuman tersebut terdapat bahan pengawet yang berasal dari larutan penyangga. Misalnya larutan penyangga yang berupa asam sitrat dan natrium sitrat. Kalau pH terjaga, tentunya produk makanan tidak akan mudah dirusak oleh bakteri. Oleh karena itu, makanan dan minuman kita tidak mudah basi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.